acara pertama yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Gorontalo yang kami sebut nama beliau adalah Bapak Haji Hasim Gani. Dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Jurusan Siswaan yang sekaligus sebagai pemandu acara presentasi ini, yang saya hormati dan sangat berbahagia calon guru penggerak SMP 13 Gorontalo. Saya sebut nama beliau Ibu Nani Husain SPD. Kita beri aplaus dulu untuk Nani. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta presentasi. Insya Allah. Pertama-tama kita bersyukur masih beroleh kekuatan, kesehatan, lahir batin, dapat membersamai Ibu Nani Husain pada kegiatan presentasi. Dengan memohon ridho, rahmat, dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, presentasi calon guru penggerak di SMP Negeri 13 Gorontalo atas nama Ibu Nani Husain SPD kita buka dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pada hari ini saya akan melakukan atau melaksanakan seminar mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan dari pembelajaran khusus ini adalah CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya yang ada di daerah. Nah, di SMP Negeri 13 Gorontalo ini ada 7 sumber daya yang berhasil saya identifikasi. Yang pertama, yang merupakan aset atau modal yang ada di SMP Negeri 13 Gorontalo ini. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal fisik. 4, modal lingkungan atau alam. Yang kelima, modal finansial. Yang keenam, modal politik. Dan yang ketujuh, modal agama. Baik, kita akan mulai pada modal manusia. Nah, di SMP Negeri 13 Gorontalo ini kita ketahui bahwa memiliki 1 orang kepala sekolah, kemudian di mana kepala sekolah ini merupakan kepala sekolah yang kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian memiliki guru-guru yang semuanya berkualifikasi sarjana atau S1. Ya. Kemudian dari yang berkualifikasi S1 ada 11 orang yang sudah bersertifikat pendidik atau sudah merupakan guru yang profesional. Kemudian di SMP Negeri 13 Gorontalo memiliki murid yang heterogen, di mana mereka memiliki berbagai potensi. Kemudian memiliki tenaga kependidikan. Dalam hal ini, tenaga kependidikan ada di SMP 12 Gorontalo, yakni memiliki tenaga administrasi 5 orang, memiliki tenaga operator sekolah, pengawas pendidikan juga berperan penting dalam urusan kependidikan di SMP Negeri 0. Kita masuk pada modal sosial. Modal sosial ada di SMP Negeri 13 Gorontalo ini memiliki norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya. Jaringan atau networking, ya. Jadi ada jaringan WiFi yang bisa memperlancar komunikasi dan bisa membantu dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memiliki hubungan pihak sekolah dengan orang tua, masyarakat, dan pemerintah setempat atau kecamatan yang ada di lingkungan SMP Negeri 13 Gorontalo, ini kecamatan Sipatan. Kemudian memiliki hubungan baik dengan instansi lain. Setelah modal yang ketiga, yakni modal fisik. Nah, modal fisik yang ada di SMP Negeri 13 Gorontalo ini terdiri dari 2 kelompok utama, yaitu memiliki bangunan infrastruktur dan sarana atau prasarana, misalnya ada toilet, kemudian ada tempat parkir, ada
memiliki instalasi sumber air. Nah, modal lingkungan yang ada di SMP Negeri 13 Gorontalo ini adalah memiliki taman yang luas. Kemudian lingkungan sekolah ini bersih, aman dan nyaman, serta memiliki lahan sekolah yang digunakan sebagai lahan untuk pengolahan sampah. Ya. Kita masuk pada modal finansial. Nah, modal finansial untuk SMP Negeri 13 Gorontalo ini operasional sekolah atau BOS. Kemudian rata-rata guru memiliki tunjangan sertifikasi. Lalu dari pihak anak-anak atau siswa mereka bisa menghasilkan suatu keringanan yang bisa menghemat untuk kita menghias kelas. Gitu. Yang keenam, modal politik. Modal politik ini ada di SMP Negeri 13 Gorontalo, di mana kepala sekolah dengan kewenangannya yang dia milikan kebijakan yang mengakomodir semua kepentingan warga sekolah dan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kemudian kepala sekolah dalam melahirkan suatu kebijakan atau selalu melibatkan seluruh warga sekolah, sehingga keputusan yang diambil itu diketahui oleh seluruh warga sekolah. Itu termasuk modal politik. Kemudian yang ketiga, di jenjang SMP ini siswa dilatih untuk berdemokrasi, misalnya dalam pemilihan ketua OSIS. Ya. Kita lanjut dengan agama dan budaya. Nah, untuk SMP Negeri 13 Gorontalo itu sekolahnya berada di lingkungan yang masyarakatnya religius, ya. Ya, dimana kita ketahui bersama bahwa di sekitar sekolah ini kita semua mayoritas beragama Islam. Kemudian di dekat sekolah juga memiliki suatu bangunan yang digunakan sebagai sarana penunjang untuk ibadah haji. Kemudian di SMP Negeri 13 Gorontalo juga ada kegiatan-kegiatan religius di sekolah ini, terutama adanya atau seperti sholat duhur bersama, kemudian ada belajar tentang belajar mengaji, belajar baca. Kemudian yang lainnya adalah pengembangan budaya positif di sekolah, misalnya budaya gotong royong dan disiplin, serta budaya 5S, yakni senyum, salam, sapa, dan santun. Nah, demikian seminar yang saya laksanakan pada hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Modal manusia yang ada di SMP Negeri 13 Gorontalo. Yang pertama, memiliki kepala sekolah yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Kedua, memiliki tenaga pendidik yang profesional, bersertifikat pendidik dan berkualifikasi sarjana dengan jumlah 21 orang. Kemudian tenaga penunjang kependidikan atau tenaga administrasi 6 orang. Yang ketiga, memiliki siswa yang heterogen dengan berbagai potensi akademik dan non-akademik. Yang keempat, memiliki komite sekolah, orang tua dan masyarakat yang mendukung program dan kebijakan sekolah. Yang kelima, memiliki kepala perpustakaan, kepala laboratorium, dan tenaga operator sekolah. Dan terakhir, keenam, memiliki pengawas yang berkompeten dan profesional dalam bidangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal sosial yang ada di SMP Negeri 13 Gorontalo.
yaitu 1. Memiliki norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga sekolah. 2. Memiliki jaringan atau networking di sekolah untuk memperlancar komunikasi. 3. Hubungan pihak sekolah dengan orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah desa dan kecamatan sangat baik. 4. Memiliki hubungan baik dengan instansi lain seperti sektor kepolisian Sipatana dan puskesmas Sipatana. 5. Kepala sekolah dan guru-guru tergabung dalam komunitas belajar KKG, MGMP, KKS, dan MKKS. Demikian penyampaian modal sosial yang ada di SMP Negeri 13 Gorontalo. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi modal fisik yang ada di SMP Negeri 13 Gorontalo yakni terdiri atas 2 kelompok utama. Yang pertama, memiliki bangunan untuk pembelajaran berupa ruang kelas, gedung perpustakaan, aula, gedung pertemuan, laboratorium IPA, dan lab komputer. Kemudian yang kedua, memiliki infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari saluran pembuangan sumber air PAM, toilet baik guru maupun toilet siswa yang memadai, memiliki jalan, kemudian jalur komunikasi serta sarana pendukung pembelajaran berupa laptop, LCD, dan alat peraga. Nah, selain itu juga ada lapangan olahraga dan lapangan upacara, taman bunga, tempat parkir. Demikian penyampaian modal fisik yang ada di SMP Negeri 13 Gorontalo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal lingkungan atau alam di SMP Negeri 13 Kota Gorontalo, yaitu 1. Memiliki taman sekolah, halaman, dan lapangan olahraga. 2. Memiliki tanaman yaitu tanaman bunga, tanaman menahun berupa pohon mangga, matoa, kelapa hibrida, sukun, jambu mente, jambu biji, dan tanaman perdu lainnya. 3. Adanya sirkulasi udara bersih. 4. Kondisi lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan aman. 5. Adanya lahan sekolah yang masih kosong sebagai tempat pengolahan sampah. Demikian modal lingkungan alam SMP Negeri 13 Kota Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal finansial SMP Negeri 13 Gorontalo memiliki modal finansial yang berasal dari dana BOS, dana DOS, dana kantin. 2. Guru memperoleh tunjangan profesi guru. 3. Adanya kreativitas atau kerajinan siswa yang bila menghemat biaya hiasan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal politik yang ada di SMP Negeri 13 Gorontalo. Pertama, kepala sekolah dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Kedua, kepala sekolah dalam melahirkan suatu kebijakan selalu melibatkan seluruh warga sekolah, sehingga keputusan yang diambil diketahui oleh seluruh warga sekolah. Ketiga, di jenjang SMP melatih siswa berdemokrasi, misalnya dalam pemilihan ketua OSIS dan ketua kelas. Demikian modal politik SMP 13 Gorontalo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal agama dan budaya yang ada di SMP Negeri 13 Kota Gorontalo. Yang pertama, sekolah berada di lingkungan masyarakat yang religius dengan mayoritas beragama Islam. Yang kedua, adanya kegiatan religius di sekolah seperti sholat Jumat berjamaah, zikir, belajar membaca Al-Quran, dan peringatan hari-hari besar Islam. Yang ketiga, adanya pengembangan budaya positif di sekolah, misalnya budaya gotong royong, disiplin, dan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Demikian modal agama dan budaya
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.